Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adati darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Ma'ahadun yashabuka fayamfauka, halaman 24, paragraf yang keempat telah di tengah-tengah. Ma'ahadun yashabuka fayamfauka, tidak ada satu orang pun, ini orang yang secara umum, orang yang kebanyakan, yashabuka yang menjadi sahabat engkau, fayamfa'uka biasanya ia mengambil manfaat dari engkau. Jadi biasanya secara umum orang itu bila mau berkawan dengan kita mengambil manfaat dari kita. Biasanya secara umum. Wa kullu man yashabuka, dan setiap orang yang mau bersahabat dengan engkau, innama hanya saja yashabuka dia menemani engkau linafsihi untuk keuntungan dirinya, linafsihi untuk keuntungan dirinya. Nah ini orang yang bubuhan ahli dunia. Jadi orang tuh ahli dunia, niatnya untuk dunia, hidupnya untuk dunia, bangun guring makan guring seluruhnya untuk dunia. Sekalinya mau bakawan lawan kita, itu biasanya tujuannya itu dunia juga, yaitu untuk keuntungan dirinya sendiri. Nah itu. Wa innama, contohnya misal tuhibbuka az-zaujatu, mencintai akan engkau oleh istri engkau sendiri. Itu contoh. Nah, bila istri ini orangnya ahli dunia, perhatiannya, tujuannya, hidupnya hendak dunia aja. Nah, istri seperti itu bila mencintai akan engkau oleh istri engkau sendiri, tapi perhatiannya perhatian dunia, maka cintanya itu litajataniya minka, supaya dia bisa memperoleh dari engkau mafaibal isi, ke penghidupan yang nyaman-nyaman. Nah, itu penghidupan yang nyaman-nyaman. Coba aja kita misalnya sakit, bisa inya ampih, bisa kada mau lagi jadi bini kita. Nah itu kalau nya istri tadi bukan istri yang lillahi ta'ala. Nah jadi ini contohnya Jasidin, istri ini itu bila cinta lawan kita, tapi istrinya istri yang perhatiannya dunia nih, itu litajataniya minka, supaya dia memetik dari engkau, mengambil dari engkau mathayyibal ish, penghidupan yang nyaman-nyaman, wal malabis, dan pakaian-pakaian yang bagus-bagus. Nah, kalau ada bini, misalnya bini kita nih berpuluh-puluh tahun, mulai zaman Majapahit sampai zaman perkara kiamat, kada suah ditorakan baju, kada mengeluh bini kita tuh. Nah itu wali itu, ya, wali. Amun yang saminggo betagih baju, kada sampai saminggo, hanya sehari tagih baju. Misalnya, nah itu kepala suku, si bini tadi kepala suku, tapi bini kepala suku. Nah, itu contoh Jasidin. Ini kisah bergaul. Jadi kita ujar Ibnu Athaillah, bergaul itu jangan terlalu sederhana aja. Sebab bila kita bergaul dengan manusia, apabila manusia itu cinta lawan dunia, inya mau bergaul lawan kita, memang ada untingan dunia. Nah itu contohnya istri mau jadi istri kita, bila inya perhatiannya dunia, memang dunia yang diuntingnya. Wa kadzalika al waladu, bahkan anak engkau sendiri.
Yaqulu inya berucap ujar anaknya tadi, asuddu bika dhuhri, ulun lawan pian bahai mai bahambin tarus, artinya kada mau berpisah, baungah terus. Nah artinya kan sayang benar nih, ini kalimat kinayah model kaya sayang benar lawan kuitan. Asuddu bika dhuhri, ulun jarat awak ulun di punggung pian, artinya kada mau memisahi pian. Nah ini ucapan anak yang wayah kita bisi perusahaan 5 buah sihat, kada garing-garingan, gagah masih. Nah cuma Jasidin coba lihat ini, faidza khabarta, apabila engkau sudah tuha, ketahuan mana anak yang perhatiannya dunia, mana anak yang perhatiannya akhirat. Walam tabqa fika quwwatun, dan engkau pun bila sudah tuha kada tersisa di diri engkau kekuatan, artinya lemah. Ya kalau orang tuha ini apa ada tak kait sedikit kan bisa rabah. Nah, wala bughyatun, bahkan harta aja kada ada lagi, habis sudah. Harta kada ada, misalnya sudah tuha tuh biasanya kan kada tapi kau berusaha lagi. Nah, kekuatan kada ada, imbah itu pulang harta habis. Misal nah kayak itu, maka biasanya anak-anak kita nih yang hatinya tadi dunia, rafaduka, mencaci maki akan engkau, menyembati akan engkau, bahkan masing-masingnya anu kak aja pian aja lah mingon kuitan yang sikung pulangnya ading anyang kakak kamu jading lah aja batu tunjulan inya perhatian dunia. Nah dahulu waktu kuitan masih sigar sihat segala macam, kada hakun tuh memisahi kuitan, sudah tuha kada produktif, garing-garingan pulang mencagar maharago. Nah lalu mencaci maki lawan kuitan. Nah itu anak tuh apalagi orang yang orang tadi perhatiannya dunia, anak aja kayak itu. Cuma kita nak tahu nih, apalagi orang bilanya perhatiannya dunia, makanya mau bakawan lawan kita tuh karena tujuannya dunia. Nah, jadi yang ianya nintu Allah juga yang dikawani. Kenapa garang Allah tuh dikawani? Baiknya napa baiknya? Coba nih sambungannya aja sidin. Lau qata'ta 'anil khalqi, seandainya engkau nih sudah tuha, makhluk kada mahirani lagi lawan nyawa, bini kada mahirani, anak kada mahirani. Qata'ta 'anil khalqi itu terputus dari makhluk. Makhluk ini kada mahirani kita lagi. Kakawanan kada tapi mailangi lagi. Napang bila bertamu lawan kakawanan kita ni tak nak berhutang itu harus juga. Jadi kakawanan ini menghindar. Kada tapi mahirani lagi. Sudah tuha. Imbah nintu pulang anak kada tapi mailangi. Bini mun bini anom nya pikiran nak kawin pulang. Nah, amun sudah sesama tuha juga tapi bini ini hatinya dunia, bisa bungul tambuk menyembet laki itu. Amun perhatian dunia lah. Nah, ini sidin mencontohkan, lau qata'ta 'anil khalqi, seandainya engkau pun terputus dari makhluk, amun kita bakawan dengan Allah, la fatahallahu laka babal unsi bihi ta'ala. Niscaya Allah membukakan engkau pintu kejinakan dengan Allah Ta'ala. Asal mana unsi itu jinak, maksudnya rasa nyaman. Jadi bila kita nintu lawan Allah Ta'ala rasa nyaman. Kalau lawan makhluk tadi kan ya tadi masing-masing menghindar. Yang wayah yang si laki dalam keadaan tajelapak nih. Nah, dahulu kawan banyak hai babarak. Kita sugih. Sudah kita miskin misalnya, asing-asingnya jauh. Nah itu makhluk tuh kayak itu sifatnya. Mun Allah Ta'ala kada, malah Allah Ta'ala menghibur. Nah, menghibur walaupun kita sudah putus dari makhluk, artinya makhluk kada mahirani lagi. La fatahallahu laka babal unsi bihi ta'ala. Allah tetap membuka hubungan engkau dengannya dengan hubungan yang menghibur, menyamani.
itu Allah. Maka itu bubuhan wali-wali Allah Ta'ala mulai lagi berakal, mulai lagi terbuka, mulai lagi sadar tuh mereka itu kada ada berpikir hendak bakawan lawan makhluk di hatinya, walaupun duduknya suka dudukan dengan makhluk, walaupun ada di pasar orangnya, ada di mana-mana, di kerumunan orang banyak ada, tapi hati mereka hanya bakawan dengan Allah. Sebab bila kita bakawan lawan makhluk ini bisa menyembati, bisa tersinggung kita. Tapi kita lawan Allah Ta'ala bakawan kada mau tersinggung. Nah, kadang mau kita tuh sarik, malah rame. Ada yang menyembati kita begaya naham sidin di kita. Nah, kan nyaman kok. Coba mau kita kada pindah dulu lawan Tuhan, hanya bakawan lawan makhluk, hanya kenal dengan makhluk, menganggap tuh bani tujuh kalau tuh dibalas bodi yang menyembati orangnya. Nah, akhirnya tuh mamamak lihatin ini, mamamak kenarnya apa kalau tuh? Nah, bangking ya gitu di hati. Gombeli bangking ke aras, nah di hati nyimpen permusuhan, melihat muhanya sarik. Nah, salah siapa? Salah kita. Di mana salahku aja? Ungul. Di situ salahnya. Ada mau belajar. Memang kita tadi sehari-hari bergaul dengan bini, dengan anak, tapi hati kita hanya dengan Allah. Amun hati kita umpat bergaul dengan bini, dengan anak, terumpati lagu dunia. Dunia ini ada kalanya sedih, ada kalanya duka, ada kalanya sakit, ada kalanya nyaman. Itu memang sudah dunia kayak itu. Tapi kalau kita bergaul dengan Allah, Allah selalu membukakan babal unsi, nah menghibur lawan kita. Maka itu bubuhan wali Allah Ta'ala, mereka itu mulai dari awal perjalanan mereka, coba lihat, nah li'anna awliya Allahi qahharu anfusahum. Nah, awal-awal perjalanan wali-wali Allah Ta'ala, qahharu, mereka itu memaksa anfusahum, akan nafsu-nafsu mereka, bil khalwati, untuk menyendiri, wal uzlati, mengasingkan diri dari makhluk. Katujuh menyaurangan, bawirit. Karena apabila sudah jadi, arti jadi ini tuh dasar rasa saurangan aja lagi wahdahu la syarikalah. Bila sudah yang wahdahu la syarikalah itu mendarah daging, keluar dari wilayah sidin menyendiri, baka pasar ka berjalan tetapi wahdahu la syarikalah, karena wahdahu itu mendarah daging sudah. Amun kita yang masih bercabang-cabang ini, hati masih berselingkuh, mata masih berselingkuh, telinga masih berselingkuh, dibawa daur tengah orang banyak, katujuh bebandiran, katujuh begaulan, maka seumur hidup hati itu berselingkuh. Jadi orang-orang wali dari awal perjalanannya qahharu, memaksakan anfusahum, akan diri mereka itu, bil khalwati wal uzlati, artinya mengurangi pergaulan di awal perjalanan mereka menuju keridhaan Allah. Karena mereka bergaul hanya dengan Allah, fasami'u minallah, mereka pun hanya berpandiran dengan Tuhan. Nah, jangan dianggap pandiran ini model kayak kita manusia dengan manusia lah. Nah, maksudnya mereka tuh memang kadang mendengar sesuatu melainkan hanya atas menjalankan perintah Allah. Itu yang dimaksud fasami'u minallah. Lah, kenapa? Apa yang mereka gawe? Baca salawat, perintah Allah ada. Perintah Allah fasami'u minallah. Maka mereka mendengar perintah Allah lalu melaksanakan. Sembahyang sunat, perintah Allah. Sembahyang wajib, perintah Allah, fasami'u minallah. Nah, itu maksudnya. Maka mereka itu hanya mendengar suruhan dari Allah. Kenapa hanya dari Allah yang mereka dengar? Karena mereka bergaul hanya dengan Allah. Jadi nang kayak kita ini, kalau jadi guru bahar itu yang separlunya aja. Separlunya. Kata tempat kita yang berusaha kan, menuntut ilmu. Nah, maka masjid Pak yang bila poyah separlunya aja tuh, amun kabundaran kada parlu kada usah. Bapak kabundaran diulah wiritan juga jadwal. Kecuali ada keparluan.
Ini ngapa jadwal ya seminggu sekali ke bundaran. Bapak dia cari di situ. Nah, kecuali pian berjualan aja di situ. Berjualan lain lagi kisahnya. Nah, mengurangi bergaul. Wa anisu bihi, dan mereka bubuhan wali Allah Ta'ala itu merasa nyaman dengan Allah baduduaan. Nah, kada gelisah tuh. Memang pamulaan dasar gelisah pang bian pamulaan mahir baka kawanan ya kalau. Nah, kita tuh bagus baka kawanan bila kawan ini hobinya sama lawan kita. Sama katuju menuntut ilmu, sama katuju bawirid. Jadi rame. Amun yang belain hobi lu ngalih. Dua laki bini lain hobi ngalih benar. Kada arti hobi itu kada kasukaan tuh nah, kada sama ngalih benar. Yang laki hendak benar ibaratnya itu di rumah aja tuh. Yang bini ketujuh perjalanan. Nah, paksa mairit bini berjalanan juga. Tak umpat-umpat si laki nih, laki kayak siput dipais. Apa ujar bini ya? Nya laki nih, itu bang bilanya masuk anggota DKI lalu ngalih di bawah katiak istri DKI. Jadi ya kayak itu tuh. Ini baguslah aja potongan rambut yang kayak ini. Bagus saja nya laki. Padahal cagar kada bakurudong tuh. Kalau rumah kada bakurudong. Hendak menagur laki kada wani, dikilinginya aja kan megitir laki. Maka ancaman itu luar biasa. Bila kada mau kayak ulun potongan nak ini, bila menang hati ulun bakordong ja, kada kubari malam Jumaat ja. Jadi yang bini juga menjagar yang kada dapat malam Jumaat. Yang laki nih, apa ujar bini ya? Nah, itu termasuk yang diisyaratkan oleh Rasulullah masuk neraka sakataraan jagarnya. Jadi laki ini wajib berisi cemburu terhadap bini, wajib hukumnya. Jangan kada cemburu. Bahkan terhadap anak pun wajib laki itu cemburu. Jangan sampai anak kita baku kumpulan naon lakian yang kada ada hubungan keluarga segala macam yang boleh kawin kada boleh. Bini kita nak itu juga wajib kita cemburu kada bolehnya sebenarnya kayak kehendaknya. Bapandiran lawan lelakian sekehendaknya kada boleh. Mung kita melihat akan aja nang kaya itu kan cemburu narannya. Maka diancam oleh Allah Ta'ala masuk neraka sakataraan. Tapi sakataraan lah. Artinya berataan kada ketinggalan. Laki tak umpat, maka je laki ulun ni menuntut ilmu hari-hari Tuhan aja. Ibarat kena berhujah lawan Tuhan tuh. Di akhirat ulun menuntut ilmu hari-hari, malam Rabu pelembuyan Tuhan aja. malam Selasa di mana nih? Di Pinus Tuhan aja. Ya. Ada tapi bini dilihatkan kada bakurudung ke mana-mana, maka baju yang sirki itu pulang nah. Yang kelihatan sebelah susu. Nah, dilihatkan bini nang kayak itu. Maka amal ibadah si laki ini ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita beribadah, baik yang wajib yang maupun yang sunnah, apalagi yang sunnah, kewajiban kita tentang melaksanakan larangan Allah, menghindari, menjaga dari mengerja larangan Allah itu diutamakan benar daripada menambah amalia-amalia yang sunnah. Kan usul fiqh itu loh kok, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Nang kayak itu apa tuh artinya aja? Tak pahamnya sudah pian. Nah, yang cagar merusak amal ibadah kita tuh nah, itu berdahulu dibirisakan sebelum kita memperbanyak amaliyah. Nah, itu berdahulu dibirisakan. Hari-hari yang abah ini sembahyang sunat duha, maka 12 rakaat pulang. Menurut si Saman Al-Madani pangja. Kayak itu pang dalam baca menakib ya kala. Nah, hari-hari sembahyang duha, tapi hari-hari juga anak seorang bibinian diambil lelakian. Bersepeda motor, kisah bakawan aja pang. Tapi itu tetap kada boleh. Dua laki bini kesudahnya nih. Nah, ini penting benar nih.
Walaupun pahit tetap ulun sampaikan. Masalahnya biar pahit ulun tetap aja manis. Kada bagaduh orang. Bismillahirrahmanirrahim. Maka manis-manis jahe pulang. Nyajar Nabi qaulil haq walau kana pahitan, walau kana pahitan. Paham lah pahitan tuh. Nah, cuma ini diutamakan benar keluarga kita berdahulu. Keluarga berdahulu masing-masing. Nah, kada boleh kita melihat ke orang. Nah, apakah bila sesuatu yang kada bagus tujukan ke diri kita? Oh, aku dangsan aku, marin aku, sapapuku. Nah, kayak itu berdahulu dipadahi. Mun sudah kada masih juga kita kada baik wallahu alam ya sudah doakan aja lagi. Kayak itu. Tapi khusus untuk anak bini kita itu lebih kuat anunya, arahannya. Karena itu sarumah. Ya kalau sabantal. Jadi bubuhan wali Allah Ta'ala sami'u minallah wa anisu bihi. Fa'in itu titiklah. Fa'in aradta an tastakhrija mir'ata qalbika minal aqdari. Apabila engkau juga hendak nang kaya bubuhan wali menurut jejak langkah mereka itu, yaitu mengeluarkan engkau ingin mengeluarkan dari hati engkau minal aqdar, penyakit-penyakit hati, kotoran-kotoran hati itu. Nah, maka caranya kayak apa? Farfat, buanglah ma rafadu, apa yang dahulu bubuhan wali Allah Ta'ala buang dalam kehidupan mereka. Nah, mun kita hendak hati kita selamat, bagus, selamat dari penyakit, buang, hindari sesuatu yang dihindari dan dibuang oleh bubuhan wali-wali Allah Ta'ala dahulu. Apa itu yang dibuang? Wa huwa al-unsu bil khalqi. Nah, yaitu jinak dengan makhluk. Jinak dengan makhluk. Maksud jinak ini rami gitu gitu, rami dengan makhluk. Nah, amun kita peisi perhatian raminya dengan makhluk, cager berbahaya tuh. Harusnya rami itu dengan Tuhan. Nah, membaca salawat 100 kali sakuliling tasbih nih. Rami dibanding kita berkawanan bapandiran rami juga mana raminya masing-masing kita menimbang. Amun tarami bapandiran berkawanan, nah berbahaya itu. Amun tarami membaca salawat 100 kali keliling, alhamdulillah ciri hati itu bagus. Nah kayak itu. Jadi kebiasaan orang-orang bahari ini tuh katuju bakhalwat menyendiri. Tapi kita wah ini pulang bila menyendiri bisa juga menyendiri pian menyurangan. Tapi siaran langsung menyurangan juga tapi siaran langsung. Ini nih bohong narennya. Menyendiri tapi siaran langsung. Jam 2 malam bangun siaran langsung hidin. Sampai yang tahajud. Oh, bersurban, batungkat, segala macam, batasbih. Lipo aja bacaannya sekalinya. Oh, banyak kayak komentar mah wali Allah Ta'ala lah jahan. Hanya jangan tanya tahu aja. Nah, banyak komentar segala macam. Maka mengambil rasa orang ke diri seorang. Nah, yo. Kawan, ayo ya. Ayo, siapa yang hendak kita bertahajud berjamaah? Nah, mudah kayak membawai orang tuh. Nah, bila itu terjadi pada diri kita, waspadalah, jangan-jangan kita ria. Bila kita melihat orang nang kaya itu, kita bersangka baik, mungkin inyan itu wali Allah Ta'ala. Orang wali Allah Ta'ala ganjil-ganjil ya gawian. Ya kalau kita bersangka baik, inyannya ganjil gawian buahnya tuh. Jangan dipaling lah. Nah, jangan dipaling. Mau dipaling, kiri celaka juga. Oh, mengambil rasa orang ke diri. Tasbih ini mau kayak tasbih mangkat aja. Tasbih wal aja. Tasbih wal aja. Roti pelatos aja. Berarti bubuhan kita juga sekalinya nenek. Yang kayak itu tuh, pelatos aja. Nah, imbah tuh ditakoni orang, kenapa nyawa nang kayak itu? Nyawa jangan sengaja nakolah aja.
Aku nih tahulah, ini ada tujuannya, ada niatnya, ada bagus tujuannya membawa ibu buahnya supaya bertahajud. Nah, itu bilakah kita jangan menyangka baik lawan diri kita sendiri, sangka jahat diri kita tadi. Jangan kita nyawalah bersangka baik junah lah, janganlah salah nih itu tuh. Salah nang itu yang bujur tuh kita bersangka baik, bersangka jahat lawan diri kita waktu beramal, jangan-jangan ini ria. Jangan bertulisan pulang komentarnya wajib bersangka baik melihat aku aja. Luput nang itu. Apabila ada orang menyambat kita ria, muntungnya itu Allah yang menggerakkan. Maka orang menyambat kita ria itu warning bagi kita sebenarnya. Jangan disalahkan, jangan-jangan bujur kita tuh ria. Siapa yang menggerakkan muntungnya tuh? Nah, maka warning dari Allah Ta'ala sebenarnya. Nah, maka turuti orang bahari. Wansa juga dan lupakanlah wansa majara li fulanin wa tafaqa li fulanin. Nah, lupakan pamandiran makhluk yang kene jangan tapi digaduhi. Apa yang makhluk gawi jangan tapi dipikirkan. Apa yang makhluk ucapkan baik itu sesuai lawan kehendak kita maupun kada sesuai dengan kehendak kita jangan tapi dipikirkan. Nah, bila bilanya baik bagus anugerah Allah, bila kada bagus didikan Allah, selesai. Nah, maka itu. Sedangkan kita tugas kita banyak memperhatikan kesalahan-kesalahan diri kita, malihati aib-aib hati kita, banyak tugas kita. Wiritan dari guru kita banyak juga belum terbaca lagi. Nah, itu aja yang diperhatikan. Wala taq'ud 'ala abwabil harati, jangan engkau duduk di pintu-pintu orang-orang yang hatinya tadi terjerat dengan dunia. Nah, jangan duduk di pintu-pintu orang-orang yang di situ cinta lawan dunia. Paman ista'adda, barang siapa ista'adda. Arti ista'adda itu mempersiapkan dirinya untuk akhirat. Nah, barang siapa ista'adda mempersiapkan dirinya untuk keselamatan di akhirat, istamadda maka inya beruntung. Istamadda maka inya beruntung. Nah, itu. Fa idza huji'a laka al-istidadu, apabila disiapakan untuk engkau al-istidadu, persiapan untuk kebahagiaan di akhirat. Sama artinya putihalaka babul istimdadi, sama artinya engkau itu dibukakan pintu keberuntungan di akhirat. Nah, kayak di pemahamannya. Nah, kita tadi diistiqamahkan Allah membaca salawat misalnya sehari 100. Ini sama artinya kita cagar diuntungkan di akhirat, itu maksudnya. Nah, barang siapa mempersiapkan untuk keselamatannya di akhirat, berarti dia cagar untung di akhirat. Nya kita nih, ini kan modelnya tuh menganggap bahwa amal ibadah ini belum kada bermanfaat karena kita kada merasa manfaatnya. Ya kalau hendak tahu rasa manfaatnya kayak apa, mati jepin berdahulu mati. Karena bila sudah merasa becungul belum pian kayak apa rasanya? Berkisah lawan kami ya kalau. Nah, dahulu waktu di alam rahim ibu, waktu di alam rahim ibu kita ini bertahan kan sebelum keluar dari ini merasai di dalam rahim ibu, keluar tangan ya kalau ibah yang segumpal darah segumpal daging lalu berbentuk-bentuk ada tangan, kita tuh melihat tangan, melihat batis, melihat hidung, kenapa fungsinya jabian waktu dalam perut ibu tuh asa ada manfaatnya tangan ini. Batis itu ada manfaatnya. Nah, manfaatnya ada deh. Kenapa? Karena masih dalam rahim ibu. Imbah pak mengeluar hanya tahu manfaat batis, manfaat tangan, manfaat kepala, manfaat mata hanya tahu. Dahulu waktu masih dalam parut, mama Hawai bener lawan tangan. Nah, sama nang kayak kita bila sudah kaina di alam akhirat hanya tahu manfaat pahala. Nah, karena memang lain apanya? Lain wilayahnya. Nah, nang kayak itu. Waman ahsana qara'al bab, barang siapa memperbagus mengetuk pintu rahmat Allah, barang siapa baik
caranya mengetuk rahmat Allah, futihalahu, maka Allah membukakan rahmat untuknya. Nah, kita tuh baik benar cara mengetuk, orang bukakan mun ganda muar yang rumah. Nah, parubba talibin asa'a qara'al babi. Berapa banyak orang yang menuntut keridaan Allah tetapi buruk cara mengetuk pintu. Cara mengetuk pintu itu buruk. Parudda, maka orang tadi ditolak, disui adabihi, karena jahat adabnya. Walam yubtah lahu, kada dibukakan pintu rahmat untuknya. Nah, jadi ba'amal wajib ba'adab. Di antara kewajiban adab hati, di antaranya sabar waktu ba'amal ibadah, malu lawan Tuhan dan lain sebagainya. Insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.